Apa yang mau ditetapkan oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 142 tahun 2021 tujuannya adalah sebetulnya baik. Namun karena penerapannya yang kurang fokus sehingga akan terjadi banyak imbas negatif terhadap ekonomi negara kita. Tujuannya adalah untuk mengurangi import garment sehingga menghidupkan garment lokal. Hanya saja tidak dipikirkan secara detail bahwa yang menjadi pesaing garment lokal adalah garment import yang massal yang dengan harga murah sehingga menekan industri garment di dalam negeri. Dengan diterapkannya secara umum, tentunya garment yang bermerek yang menjadikan Indonesia ini satu tujuan wisata belanja untuk turis akan sedikit tertekan. Karena apa? Karena saat ini garment ini sudah terkena bea masuk 25%. Di atas bea masuk itu ada PPN sebesar 10%. Jadi sudah 35. Lantas ada lagi PPh impor 7,5 sampai 10. Jadi sudah ada 45%. Belum lagi biaya surveyor ya antara 1 sampai 2%. Jadi 45% ini sebenarnya sudah cukup tinggi untuk bisa mendukung garment lokal Indonesia. Bayangin 45% itu baru bea masuk, belum ongkos-ongkos sewa toko dan lain-lain. Namun kalau dilihat memang garment lokal ini dukungan atau perhatian pemerintah yang mungkin agak kurang ya. Apakah untuk produksi ini harga gas, harga listriknya sudah benar-benar kompetitif dibanding negara lain. Ya, dan kemudian kalau sampai PMK ini diterapkan mulai 12 November, maka akan ada lagi unsur penambahan bea masuk yang kita sebut bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP ini rata-rata adalah 28%. Kita jangan lihat kelihatannya hanya 61.000 atau berapa puluh ribu. Tapi kalau dibandingkan dengan harga yang misalnya 300.000 itu udah berapa 60.000 itu gitu. Ya, jadi memang sangat besar lah pengaruhnya sehingga tentunya akan berimbas pada pengusaha import garment bermerek ini mungkin akan mengurangi toko-tokonya di pusat belanja sehingga akan terjadi occupancy rate di mall yang akan turun dengan signifikan. Baik, berarti dari sisi penerapannya ini juga bisa dikatakan harus dievaluasi begitu ya Pak ya? Apakah bisa dikatakan ini salah sasaran juga dan sebetulnya seharusnya bagaimana ini? Ya kalau saya bisa bilang ya, takutnya ada yang tersinggung ya, ini agak sedikit tergesa-gesa karena didorong oleh euforia anti import. Padahal impor itu dilihat kalau importnya bahan mentah untuk memproduksi sesuatu, tentunya diperlukan. Nah ini kalau importnya adalah barang bermerek, bukan barang massal yang menjadi pesaing produk Indonesia, tentunya ini yang harus dipikirkan secara dengan jernih ya. Karena kalau yang sudah menyangkut merek, tidak semua orang bisa membuat kecuali atas persetujuan prinsipal. Apalagi kalau kita lihat bahwa beberapa prinsipal ini sudah memproduksi produknya di Indonesia. Seperti misalnya bisa dibedah secara detail Decathlon. Decathlon itu untuk apparelnya, karena Decathlon ini sport ya, untuk apparelnya ini sudah mengimport sekitar 60 miliar. Tetapi ekspornya 300 miliar gitu. Nah, apakah nggak nanti terjadi prinsipal juga mengurangi produksinya di Indonesia? Aduh, saya rasa saya sebenarnya agak khawatir sih. Tapi ya semuanya pemerintah kan berkuasa ya menetapkan peraturan. Ya, tapi tolong dipikirkan, apalagi juga hal-hal yang lain ya, banyak sekali yang sudah diproduksi di Indonesia. Namun karena barang yang diproduksi di sini adalah khusus untuk spesifik negara lain, tentunya tidak dipasarkan di Indonesia. Sedangkan Indonesia mungkin mengimpor dari ya, merek yang sama tapi diproduksi tenaga lain. Ini adalah satu policy dari prinsipal untuk satu negara memproduksi beberapa spesifik produk. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.